panjang ini akan berpengaruh terhadap kognitif, educational performance, kemudian imunitas ya, dan kapasitas kerja ya. Kalau orang komposisi di tubuhnya misalnya dia kerdil gitu kan, kapasitas kerjanya juga akan jelek ya. Nah, kemudian juga metabolic programming yang terbentuk pada awal kehidupan itu dia akan berpengaruh sampai ke di kemudian hari ya, sampai pada saat dia dewasa, dan ini akan berhubungan dengan penyakit-penyakit degeneratif yaitu diabetes, obesitas, penyakit jantung ya, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, dan juga degeneratif tadi, penyakit penuaan ya. Nah, ini yang kita lihat adalah bahwa bahwa nutrisi ini juga berhubungan dengan program nutrisi ini juga berhubungan dengan faktor-faktor lain ya, di luar dari nutrisi sendiri ada faktor dari lingkungan ya, lingkungan yang terdekat maupun nanti lingkungan yang lebih besar ya. Intervensi program itu juga bisa sampai tingkat yang lebih makro. Dan ini perkembangan yang terjadi ya, bahwa perkembangan dari otak ya, otak itu ada yang korteksnya, ada temporal, ada untuk sensori motor ya, itu sudah berkembang ketika dia mulai dari mulai pada saat dia kehamilan ya, dari pregnancy ya, dimana kalau masih sangat awal itu ya, pada usia 8 minggu ya, mungkin di slide yang lain ada, itu adalah terjadi sel proliferasi sel dan juga migrasi ya, dan ini berkembang terus sampai usianya nanti dia 2 tahun. 90% dari perkembangan otak itu terjadi pada usia 2 tahun ya. Selebihnya masih berkembang tapi tidak terlalu banyak. Dan ini kalau pada saat bayi lahir ya, maka perkembangan dari pendengaran ya, penglihatan ya, emosional itu juga dia sudah mulai dari 0 bulan dan dia akan berkembang. Sedangkan untuk perkembangan dari motorik itu ya, kita tahu ya bahwa bayi itu juga sudah mulai bergerak ya, di dalam kandungan itu juga sudah mulai bergerak ya. Skill atau social skills ya, memang mereka pada saat masih bayi baru lahir kan nggak begitu terlihat ya, ininya masih, mereka gampangannya mereka diajak siapa aja ya dia nggak mengenali gitu ya, siapa aja. Tapi nanti ketika dia tambah besar maka dia akan tahu siapa ibunya, siapa yang sering mengasuh dia, itu dia akan mulai mengenal ya. Language ya, kita tahu sendiri ya, mereka masih bisanya nangis ya, tapi kemudian nanti akan berkembang. Nah, sekarang apa sih sebenarnya beda pertumbuhan dan perkembangan? Ya, pertumbuhan itu adalah growth ya. Kalau perkembangan bahasa Inggrisnya adalah development. Ya, pertumbuhan itu bertambah besar, perkembangan bertambah pintar ya. Gampangannya seperti itu ya. Tumbuh itu berarti proses bertambahnya dimensi atau ukuran sel dan interselular ya. Kembang itu proses maturasi fungsi organ. Ada bio, fisiko, psikososial. Nah, pemahaman yang mendasar tentang tumbuh kembang adalah mulai konsepsi sampai dewasa atau remaja dengan periode-periodenya. Kemudian periode yang sebelumnya itu akan mempengaruhi periode yang berikutnya. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari tumbuh kembang seorang anak. Ada patokan umum di mana anak itu dia lahir, dia baru bisa mengangkat kepala, ya, kemudian yang pertama berguling ya, mengangkat kepala ya, kemudian dia mulai bisa duduk, mulai bisa berdiri dan mulai bisa berjalan ya, dan proses ini berjalan kontinu ya, terus menerus ya, bersifat cephalocaudal dan proximodistal ya. Jadi dia dari, nanti ada gambar ya, bahwa dia mulai dari perkembangan itu mulai dari kepala dulu ya, kemudian baru nanti ya ke arah caudal, ke arah kaki ya, kemudian mulai dari tengah dan nanti ke samping. Ada refleks primitif, di mana refleks primitif itu pada bayi baru lahir sampai kurang lebih usia 6 bulan, aktivitas umum ke hal-hal yang lebih spesifik, dan ada maturasi dari susunan karakter. Nah, outcome dari pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan secara fisik ya, kemudian perkembangan motoriknya, perkembangan kognitifnya, dan perkembangan dari psikososial ya. Ini adalah definisi pertumbuhan ya, saya kira sama dengan tadi, adanya maturitas dari organ, ya, bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular,
sehingga dapat diukur dengan satuan, misalnya panjang badan, berat badan, dan seterusnya. Nah, pentingnya pertumbuhan dalam kehidupan ya, karena apa ya, sampai saat ini masih banyak angka yang kejadian berat badan lahir rendah ya, masih sering terjadi growth atau weight faltering. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian sehingga kalau ini tidak diatasi dengan baik, bisa terjadi generasi yang hilang. Kalau seorang bayi dengan berat lahir rendah ya, dan dia dilahirkan dengan berat lahir rendah atau bahkan sangat rendah, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan ini sehingga dia tumbuhnya juga menjadi remaja yang kecil ya, kemudian remaja dengan berat rendah, tinggi badan rendah, akan menjadi perempuan dewasa kecil ya, kalau laki-laki menjadi laki-laki dewasa kecil, apalagi kalau dia ada kehamilan awal ya, maka bisa melahirkan perempuan dengan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya. Ini tadi sudah ya, sebenarnya ini cuma di depan tadi sudah, tapi ini adalah bahasa Indonesia-nya. Nah, ini kalau kita lihat ya bahwa pertumbuhan itu ya, terutama adalah tinggi badan ya, panjang badan ya, itu pada saat bayi baru lahir itu dia pertumbuhannya sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali. Kemudian dia akan, ini bukan turun ya, tetapi dia akan lebih berkurang kecepatan pertumbuhannya ya, dan dia akan bertumbuh lagi pada saat dia remaja ya. Pada saat remaja dengan puncaknya ya, kalau pada wanita ya itu pada usia 12 tahun ya, dan laki-laki pada usia 14 tahun ya, puncak dari pertumbuhan ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak SMP itu kan kelas 1 SMP itu kan yang laki kan biasanya lebih rendah daripada yang rata-rata yang perempuan lebih tinggi kan. Tapi ketika kelas 2 SMP yang laki-laki itu catch up ya, karena itu adalah pada usia-usia sekitar 14 tahun. Dia akan catch up cepat sekali ya, sehingga akhirnya yang laki lebih tinggi daripada yang perempuan. Nah, ini kalau kita lihat ya pertumbuhan ya seorang ya. Jadi komposisi tubuh ya, kita lihat bahwa pada saat bayi itu kepala itu dia relatif besar ya, relatif besar. Dia merupakan seperempat bagian dari tubuh kita. Ini adalah merupakan ukuran dari kepala ya pada bayi. Makanya bayi kan kepalanya relatif lebih besar ya. Pada saat lahir pun dia untuk jalan lahir ya, jadi relatif lebih besar. Kemudian akan tumbuh ya, ketika usianya sekitar 6 tahun, maka adalah 1/6 ya. Makanya kan kalau dulu, zaman dulu sekali mungkin nenek moyang kita ya, mereka nggak punya catatan kelahiran ya. Ya mungkin kalau zaman nenek saya juga sudah ini ya, tapi tidak semua orang punya catatan kelahiran. Hampir sebagian besar tidak punya. Nah, maka kalau mau masuk usia sekolah ya, itu seringkali disuruh gini, apakah tangannya itu sudah bisa memegang telinga yang sebelah sini? Nah ya, karena apa? Ya, relatif kan, karena relatif kepalanya lebih kecil. Ya. Sedangkan orang dewasa kurang lebih kepala itu adalah 1/8 dari bagian tubuh. Ya, jadi ini proporsi yang normal ya. Jadi kalau anak kecil kepalanya 1/8-nya saja, malah dia tidak normal. Ya, pentingnya pertumbuhan itu apa ya? Adanya perubahan dan secara spesifik dan ada beberapa poin ya. Sedangkan perubahan itu apa yang disebut perubahan? Ada diferensiasi dan ada substitusi atau penambahan. Diferensiasi itu terbentuknya organ. Tadinya kan kita tahu semua bahwa hanya satu sel ya menjadi morula, blastula ya. Kemudian selnya itu bertambah banyak ya. Kemudian dia mulai diferensiasi. Ada yang bagian yang ektoderm ya, yang nanti menjadi otak ya, kulit dan lain sebagainya. Ada yang mesoderm dan ada yang endoderm, termasuk untuk jaringan usus dan lain sebagainya. Ya itu ada diferensiasi. Kemudian terbentuk sistemnya, satunya tadinya belum ada, kemudian ada sistem sel saraf pusat ya, sistem gastrointestinal ya untuk saluran cerna ya, sistem dari respirasi atau pernapasan dan lain sebagainya ya. Terjadinya degenerasi dan atrofi ya, kalau misalnya yang jaringannya sudah nggak terpakai itu juga bisa diganti ya, walaupun penggantian itu tidak semuanya bisa yang seperti hati atau otak pun juga tidak semuanya bisa digantikan ya.
Kemudian adanya substitusi ya, proses penulangan yang tadinya dia pendek, makin lama makin jadi panjang, jumlah gigi juga bertambah, ya perubahan seks sekunder itu juga ya ketika masa pubertas ya, dan perubahan dari sel organ. Nah ini ya, ini yang saya katakan tadi ya bahwa perkembangan dari periode ini ya, yang pertamanya dia masih dalam bentuk sigot, ya kemudian merulah belasula ya, berubah ya menjadi suatu embrio ya. Nah kemudian pada kehamilan 3 minggu otak ini sudah mulai terbentuk, jantung sudah mulai terbentuk. Pada usia 4 minggu ya, nah ini sudah lebih ya, mata, jantung ya, ya calon kaki, calon tangan ya, walaupun bentuknya seperti ini sudah mulai terbentuk. Kadang-kadang seorang wanita belum sadar ketika usia kehamilannya 3 atau 4 minggu. Nah, padahal ini perkembangan otak itu sudah mulai ya, sehingga masa-masa yang paling awal ini ya, ketika tidak sadar ya, tidak sadar bahwa ini perkembangan otaknya sudah mulai ya, ini yang bisa menyebabkan kalau ada gangguan, misalnya yang paling sering itu kan kalau gangguan dari folik ya, folik acid ya, asam folat ya, maka dia akan mengganggu dari otak ya, yang terjadi gangguan dari otak, ada yang tidak punya otak, ada terjadi skina bifida ya, dan lain sebagainya ya, kelainan di kerucunan saraf pusat itu bisa terjadi ya. Kelainan jantung juga bisa mulai terjadi pada saat awal ya, penyakit jantung bawaan ya. Dan ini kalau kita lihat makin lama dia akan semakin menjadi diferensiasi ya, yang tadinya seperti ini akhirnya terbentuklah dia kepala ya, kepala yang tangan dan kakinya belum terbentuk seperti ini, lama-lama dia akan menjadi tangan dan kaki yang terbentuk dengan sempurna. Itu yang disebut sebagai diferensiasi. Ya, ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, substitusi itu menambah ya. Kita tahu semua bahwa jumlah gigi pada usia ini, jumlah gigi susu ya, itu kan jumlahnya sedikit ya, hanya 20, yang kemudian akan berubah menjadi 32. Demikian juga tulang ya, tulang itu perubahannya dia yang dari pendek menjadi makin lama makin panjang, ya, terutama adalah tulang panjang. Ya. Ini substitusi ya, perubahan seks sekunder, di mana tadinya ini kemudian dia mulailah dia ada perubahan dari seks sekunder ya, sehingga lemak-lemaknya juga akan terbentuk. Dan dia spesifik ya, ada kontrol waktunya, ya proporsinya dan juga ukurannya. Nah ini semuanya itu kontrolnya sebenarnya oleh sistem hormon atau endokrin ya. Pertumbuhan itu spesifik ya. Ini kita lihat bahwa kepala bayi ya bentuknya adalah seperti ini. Kemudian akan menjadi kepala dewasa ya, dia akan tetap ada perkembangan yang berbeda dengan perkembangan dari tulang panjang ini ya, dari tulang kepala itu berbeda dengan tulang-tulang panjang ya. Kemudian ada ini ya, prosesnya berkesinambungan ya, termasuk pada saat ovum, kalau tidak di ovum ya, kemudian nanti dia akan menjadi bayi ya, kalau dibuahi menjadi bayi, anak, dan meninggal ya. Tahap yang paling spektakuler itu terjadi dalam kandungan ya. Anda bisa bayangkan tadi ya, dari satu sel bisa berubah menjadi satu anak ya, satu bayi ya. Tidak dapat dipisahkan dengan proses perkembangan ya. Dan juga faktor yang mempengaruhi ada faktor genetik dan faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini berpengaruh pada psikososial. Nah, ini ya yang tadi saya katakan bahwa ini adalah mikrosistem ya, yang paling kecil si anak itu sendiri ya, kemudian mesosistem ya, ini dengan keluarga inti ya, ini adalah keluarga yang terdekat, atau kalau sudah anak yang dia mulai di PAUD ya, kemudian tetangga dan lain sebagainya ya, kemudian ekosistem ya, mulai pengaruh-pengaruh dari luar, dari pemerintahan ya, kemudian adanya media sosial ya, nah sampai ke arah makrosistem ya, sampai ke arah dunia. Ini semua juga akan mempengaruhi dari perkembangan seorang anak. Perkembangan sendiri itu mengikuti kurva umum, yaitu kurva S ya.
cephalocaudal ya. Jadi dia akan berkembang mulai dari otak dulu ya, di mana anak itu dia akan mulai mengangkat kepala ya, kemudian juga dari ini ya, kemudian dia mulailah dia terampil tangannya ya, tadinya tangannya pemegang aja dia belum bisa ya, memegang benda kecil ya, kalau memegang ini sih bisa, tapi memegang benda-benda kecil itu belum terampil, terus akhirnya dia jari-jarinya akan jadi terampil. Demikian juga dia yang tadinya dari dia hanya bisa mengangkat kepala, kemudian bisa duduk ya, dan kemudian nanti dia bisa mulai berdiri ya. Jadi ini adalah cephalocaudal ya, mulai dari kepala kemudian ke arah kaki. Ya, ini adalah penambahan relatif otak ya. Jadi otak manusia itu akan dibandingkan yang lainnya itu dia akan menjadi yang paling besar, tapi memang dia pertumbuhannya 2 tahun pertama ini dari dalam perut, kemudian 2 tahun pertama kehidupan ini dia akan menjadi semakin berkembang ya. Nah, selain cephalocaudal ya, hukum yang lain adalah proximodistal ya, mulai dari tengah ya kemudian ke samping ya. Jadi keterampilan ini mulai dari tengah kemudian baru yang ke arah seluler ya. Pertumbuhan seluler sendiri dia adalah adanya penambahan ya, hiperplasia itu penambahan atau penambahan ukuran ya, penambahan jumlah atau penambahan ukuran. Ini disebut sebagai hiperplasia, ini disebut sebagai hipertrofi ya. Dan proses pertumbuhan seluler ini tergantung dari asam amino ya, ini dipengaruhi oleh nutrisi, sintesis DNA, dan ada rasio protein DNA dan RNA dan DNA. Ini adalah biomolekulernya ya. Ini adalah pertumbuhan seluler tadi ya, dari satu sel kemudian akan berubah menjadi banyak sel ya. Yang ini ya, nempel ya. Ini pertumbuhan dari seluler di dalam perut tadi. Nah, selain itu kita lihat ini perkembangan dari otak ya. Otak sendiri itu dia punya sel otak ya, kemudian dia ada akson, kemudian dia ada sinaps. Ini akan menghubungkan satu sel otak dengan sel yang lain. Dan ini adalah diselubungi dengan selubung mielin. Di mana selubung mielin ini dia banyak terbentuk dari lemak dan asam amino ya. Jadi protein tertentu dan zat gizi mikro tertentu akan mempengaruhi di sini. Sehingga kalau di sininya dia sinapsnya itu jelek ya, maka ada sel otak, tapi tidak ada transmisinya dengan bagus. Seperti kalau handphone kita tidak punya sinyal ya, tulalit ya, itu adalah pertumbuhan otak ya. Jadi selain otak dan selnya, tetapi transmisi sinap-sinap yang menghubungkan ini juga merupakan hal yang sangat penting, dan itu sangat banyak dipengaruhi oleh nutrisi. Pertumbuhan seluler ya, nutrisi itu akan berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tahap proliferasi yang cepat ya. Pertumbuhan otak kita tahu tadi ya, bahwa otak itu pada usia 3 minggu pun sudah mulai terbentuk ya, kemudian sampai usia 2 tahun akan terjadi mielinisasi yang cepat, dan ini membutuhkan tadi ya kolesterol, kemudian juga asam amino tertentu untuk membentuk suatu kompleks dari jaringan lemak dengan kompleks yang lain ya, misalnya seperti fosfatidilkolin, fosfatidilkanoamin dan lain sebagainya. Itu adalah jaringan otak yang merupakan kumpulan dari lemak, khususnya adalah kolesterol dengan asam amino atau protein yang lain. Ini tadi gambarnya ya, lebih enak melihat gambarnya ya, bahwa pertama minggu ketiga, minggu keempat itu bentuknya masih seperti tabung, kemudian akan menjadi diferensiasi, proliferasi, ya migrasi, ya neurogenesis ya, dan nanti akan ke bentuk otak ya. Dan ini pada saat dia ada di dalam perut ya, pada saat masih masih fetus ya, masih di dalam janin, itu dia sangat rentan terhadap infeksi, nutrisi maupun racun ya. Jadi kalau dia gangguan nutrisi pada saat itu dan otaknya itu juga tidak berkembang dengan baik, ya makanya dia lahir juga sudah dengan gangguan perkembangan. Demikian juga ada infeksi, beberapa infeksi ya, seperti TORCH ya, itu adalah toxoplasma, virus ya, rubella, itu terjadi pada saat kehamilan, maka dia efeknya adalah
bisa sampai dewasa ya, sehingga anak itu menjadi gangguan dari perkembangannya akan terganggu, pertumbuhannya juga akan terganggu. Nah, di dalam pertumbuhan otak sendiri ya ada yang disebut sebagai sinaptogenesis ya dan ada plastisitas ya. Plastisitas itu kalau ada kerusakan otak memang ada penghentiannya ya, walaupun penghentiannya itu tidak bisa kalau yang rusaknya banyak ya tentu saja tetap ada gangguan perkembangannya ya. Jadi kalau ada problem yang terjadi pada otak ya itu bisa mengganggu apa saja ya. Misalnya ada infeksi tadi ya, TORS tadi, lingkar kepalanya bisa kecil, jumlah sel otaknya bisa berkurang, proses myelinisasi bisa terganggu, kemampuan kognitifnya rendah, dan ada gangguan koordinasi ya, misalnya dia gangguan menulis atau gangguan membaca dan sebagainya ya. Dan ini ada kurva untuk mengukur pertumbuhan otak ya, itu bahwa ini ya 2 tahun sampai 2 tahun pertama, kalau dia antara -2 dengan +2 SD maka dia normal. Ya, tapi kalau dia di atas ini dia makrosefal, di bawah ini adalah dia mikrosefal ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang itu ada beberapa ya, mulai dari periode prakonsepsi, kehamilan, persalinan dan juga pasca natal ya. Periode persalinan ya, faktor umur kehamilan, apakah ada masalah pada saat persalinan dan lain sebagainya. Nah, periode pasca natal itu juga kita lihat apakah ada faktor kelainan genetik atau kelainan neuronal atau hormonal, nutrisi, ada penyakit ya dan lain sebagainya ya. Ini adalah gambaran pertumbuhan fisik saja ya, bahwa lingkar kepala itu juga akan bertambah. Kita lihat ya pada 0 sampai 3 bulan pertama itu ya, semuanya bertambahnya cepat ya. Lingkar kepala juga, berat badan juga ya, kemudian pertumbuhan gigi ya, itu sangat cepat ya. Nah, kemudian setelah 1 tahun maka pertumbuhan itu makin lama dia akan menjadi lebih lambat ya. Kalau dia sama terus ya nanti jadi raksasa ya. Kemudian perkembangan motorik kita bisa juga mengukur dari developmental question itu adalah usia perkembangannya dibandingkan dengan usia kronologis kalikan 1 ya, kalau kita mau mengukur IQ, JQ dan lain sebagainya ya. Pengaruh gangguan pertumbuhan otak itu bisa fisik, motorik, kognitif maupun psikososial, tadi sudah jelas di depan ya. Nah, bentuk gangguan perkembangannya bisa dalam bentuk palsi cerebral ya, atau retardasinya kalau palsi cerebral retardasi di semuanya ya, mulai dari kognitif, psikomotor ya, kemudian psikososial itu juga bisa. Kemudian ada retardasi psikomotor saja atau retardasi penglihatan, pendengaran, gangguan bicara, gangguan perilaku yang berdiri sendiri itu juga bisa ya. Tadi pertumbuhan fisik ya, ada mikrosefal, ada makrosefal, atau dismorfisme itu bentuknya beda, aneh gitu ya. Gangguan perkembangan motorik antara lain bisa gitu ya. Kognitif bisa retardasi mental ya, kemudian perkembangan psikososial bisa saja dia ada suatu keterlambatan ya, atau kegagalan dalam menjalin hubungan sosial ya. Ini tadi sudah ya. Kemudian efek undernutrition pada perkembangan dan perilaku ya. Pada prenatal ya, itu bisa terjadi retardasi pertumbuhan ya, TPLR, ada gangguan perilaku ya. Kalau terjadi pada bayi dan anak bisa juga menghasilkan kognitifnya rendah, imunodefisiensi ya, atau mikronutrien yang mikronutrien itu juga sangat penting dalam perkembangan ya, Fe, zinc ya, selenium, koper dan lain sebagainya ya. Ya, ini adalah efek dari kekurangan defisiensi mikronutrien ya, antara lain besi, zinc ya, B6, vitamin B6 ya, dan lain sebagainya ya. Oke, ini hanya pembukaan saja. Mungkin nanti kita akan bahas yang lebih ini di bab-bab yang berikutnya. Mungkin ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan? Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Terkait dengan FE, saya sempat sekilas baca tentang pedoman IDAI yang terbaru ya, Dok, bahwa bayi itu perlu suplementasi FE ya, Dok. Kalau misalnya bayi ASI eksklusif itu kira-kira mulai usia berapa ya, Dok, untuk disuplementasi FE? Terima kasih. Ya, sebenarnya sih kalau ASI eksklusif itu pada usia, kalau bayi ATRM itu usia 4 bulan itu sudah mulai terjadi kekurangan. Tapi ada juga yang baru usia 6 bulan ya. Kalau dari upakan nutrisi sih kita mesti lihat dulu, nggak semuanya langsung kita berikan suplementasi FE ya, karena belum tentu juga dia sudah kekurangan zat besi ya. Nanti kan kalau MPASI lah, pada saat pemberian MPASI-nya itu adalah MPASI yang tinggi dengan besi. Kalau kita periksa dulu sih garisnya, kita lihat dulu. Kalau tidak memerlukan, kalau HP-nya masih bagus, garisnya masih bagus, ya tidak memerlukan suplementasi FE. Oke, baik, terima kasih, Dok. Ya. Memang sebagian itu ada yang pada saat 4 bulan cadangannya sudah mulai rendah, ada kalau prematur itu pada usia 2 bulan. Ada. Ada lagi yang mau tanya? Dokter, izin bertanya, Dok. Untuk absen pada hari ini bagaimana ya, Dok ya? Biasanya gimana ya? Minta tolong dari itu aja. Oh iya, minta tolong Bu Neno aja ya, Dok ya? Minta tolong Bu Neno aja. Terima kasih, Dok. Bisa kan? Iya bisa, nanti aku chat Bu Nenonya, Dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada ya sudah ya, kita akhiri dulu, nanti materinya saya berikan lewat Fatma ya. Fatma Yanti ya. Baik, Dok. Oke, ya. Terima kasih. Selamat siang. Saya dulu ya. Selamat siang, Dok. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih, Dok. Teman-teman, untuk absennya aku tanya Bu Neno dulu ya. Kalau misalkan kita nanti absen sendiri-sendiri, aku share di grup atau diabsenin Bu Neno, nanti aku kabarin ya. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan pendapat? Kalau nggak ada, aku sama Mbak Necia cukupin dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Aku akhirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.